Nama saya Riko Sama Yosi, NPM 21914 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Roy Patar Simanjunta, NPM saya 219518009, semester 2 TIA, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Rewan Sebentar. Tim saya 21951. Saya jadi prodi Teknik Informatika. Ya baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan sejarah singkat tentang hard disk. Pendahuluan. Hard disk atau biasa dikenal dengan hard disk saja adalah sebuah media penyimpanan sekunder pada komputer. Penyimpanan sekunder namun pada kenyataannya fungsinya adalah sangat penting, bahkan tidak bisa ditinggalkan lagi untuk kebutuhan sebuah komputer. Sejarah singkat tentang hard disk. Diukur oleh Seagate selaku salah satu perusahaan pembuatan hard disk. Pada tahun 1980-an, Seagate menciptakan hard disk pertama dengan ukuran kecil yaitu 5,25 inch dengan kapasitas 5 MB. Selanjutnya perusahaan IBM maupun perusahaan besar lainnya seperti Apple menciptakan dan mengembangkan hard disk dengan kapasitas yang semakin besar, akses cepat, ukuran yang kecil, dan harga yang murah. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari hard disk dan cara kerjanya. Hard disk sebenarnya merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen atau bagian kesatuan fungsi, yaitu sebagai media penyimpanan data. Secara umum, bagian dari sebuah hard disk dapat digambarkan sebagai berikut. Cover mounting holes. Bagian dari hard disk yang berfungsi sebagai lubang tempat skrup untuk memasang tutup hard disk. B. Base casing. Bagian dasar dari hard disk untuk meletakkan atau merangkai bagian-bagian hard disk dalam suatu kesatuan. Umumnya terbuat dari bahan logam solid yang dicetak. Aktuator arm, bagian dari hard disk yang berfungsi sebagai lengan mekanik yang menggerakkan head untuk membaca atau menulis data pada piringan magnetik. Bahan yang biasanya dipakai adalah lempengan logam yang kuat tapi sangat ringan sehingga mudah untuk digerakkan. Baru ada aktuator aksis, bagian dari hard disk yang berfungsi sebagai poros penggerak lengan mekanik. Baru ada aktuator, bagian dari hard disk berupa blok logam yang bersifat magnetif yang di dalamnya terdapat motor penggerak lengan mekanik. Baru ada spindle, bagian dari hard disk yang berfungsi sebagai mesin pemutar piringan saat hard disk beroperasi. Apabila tutup spindle dibuka akan tampak kumparan di dalamnya berupa beberapa lilitan kabel melingkar yang memberikan sifat magnetik. Cylinder and head, bagian dari hard disk yang berfungsi untuk membaca dan menulis data pada piringan magnetik. SCI Inter,
bagian dari hard disk yang berfungsi sebagai konektor untuk menghubungkan hard disk dengan motherboard. Baru ada jumper pins. Bagian dari hard disk berupa rangkaian pin logam yang memiliki fungsi sebagai tempat pengaturan posisi pembacaan hard disk pada komputer. Jumper, bagian dari hard disk yang memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan antar pin. Baru power connector, bagian dari hard disk yang berfungsi sebagai penghubung sumber arus listrik ke hard disk. Baru ada tape seal, bagian dari hard disk berupa pita segel yang berfungsi sebagai pelindung jaminan dari kerusakan. Terus ada ribbon kabel, bagian dari hard disk berupa kabel tipis yang menghubungkan head ke papan logik berupa rangkaian elektronik di bawah bagian hard disk. Baru ada platters, bagian dari hard disk berupa piringan yang biasanya terbuat dari bahan logam atau sejenisnya dan bersifat magnetik. Bahan yang digunakan sebagai media penyimpanan adalah iron oxide dan tin film. Media tin film untuk saat ini lebih banyak digunakan karena merupakan media yang dapat lebih banyak data daripada iron. Baru ada case mounting holes, bagian dari hard disk berupa lubang tempat skrup untuk pemasangan pada komputer. Sedangkan jika dilihat dari bagian bawah yang terbuka, maka sebuah hard disk dapat digambarkan circuit board. Bagian dari hard disk berupa papan rangkaian elektronik untuk mengoperasikan hard disk. Saat hard disk mulai beroperasi, spindle berputar menggerakkan piringan dengan sangat cepat. Lengan ayunan bergerak ke dalam dan keluar sisi piringan menggerakkan head untuk melakukan pembacaan dan penulisan data baik dari piringan. Piringan terdiri atas bagian yang disebut track, yaitu bagian yang melingkar secara konsentris pada keseluruhan sisi luar dan dalam piringan. Selanjutnya track dibagi menjadi beberapa bagian atau segmen yang disebut dengan senektor. Tiap senektor umumnya dapat menampung informasi sampai dengan 512 byte. Data yang dikirim sebuah hard disk melalui satu sistem operasi untuk direkam diproses menggunakan sebuah rumusan yang kompleks. Kemudian hard disk menambahkan sebuah bit ekstra pada data yang dikirimkan. Bit tersebut tidak memakan suatu tempat di waktu kemudian pada saat data diambil. Bit ekstra memungkinkan hard disk untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan acak yang disebabkan oleh variasi medan magnet di dalam hard disk. Kemudian hard disk menggerakkan head melalui track yang sesuai dari platter. Waktu untuk menggerakkan head disebut dengan seek time. Saat berada di atas track yang benar, hard disk menunggu sampai platter berputar sehingga sektor yang diinginkan berada di bawah head. Satuan waktu untuk mencari dan menemukan sektor disebut dengan drive latency. Semakin pendek waktu seek time dan drive latency, maka makin cepat hard disk menyelesaikan tugasnya. Pada waktu komponen elektronik hard disk menentukan sebuah head berada di atas sektor yang tepat untuk menuliskan data drive
mengirimkan pulsa elektrik pada head tersebut. Pulsa elektrik tersebut menghasilkan sebuah medan magnetik yang mengubah permukaan magnetik pada plater. Variasi yang terekam tersebut selanjutnya mewakili sebuah data. Membaca data memerlukan beberapa proses perekaman. Oke, saya di sini akan menjelaskan karakteristik hard disk. Apakah itu karakteristik hard disk? Mari kita dengar. Perkembangan hard disk selanjutnya itu ditentukan oleh beberapa karakteristik hard disk. Apakah saja karakteristik hard disk itu? Yaitu pertama, antara lain kerapatan data atau teknologi bahan. Apakah itu kerapatan data atau teknologi bahan? Itu merupakan ukuran teknologi bahan yang digunakan seberapa besar bit data yang mampu disimpan dalam satu satuan persegi. Dalam hal kerapatan data dari awal sampai sekarang terjadi perkembangan yang begitu sangat-sangat pesat. Jika pada awal mula data yang dapat disimpan kerapatannya hanya sekitar 0,004 gigabits atau in kuadrat, pada tahun 1999, laboratorium IBM sudah membuatnya menjadi sekitar 35,3 gigabits per in kuadrat, dan sekarang sudah lebih besar lagi. Yang kedua, karakteristik hard disk itu merupakan struktur head, baca, atau tulis. Apakah itu struktur head, baca, dan tulis? Struktur head, baca, dan tulis merupakan proses baca tulis data yang merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, mekanismenya juga perlu kita perhatikan. Terdapat perbedaan letak fisik head maupun operasinya. Dahulu, head bersentuhan fisik dengan metal penyimpanan. Kini antara head dan metal penyimpanan sudah diberi jarak. Kenapa? Bila head bersentuhan dengan metal penyimpanan, hal ini menyebabkan kerusakan permanen. Apakah saja itu kerusakannya? Yaitu kerusakan permanen fisik, head yang haus, dan tentu saja yang mengakibatkan panas akibat gesekan. Perkembangan head, baca, atau tulis pada hard disk itu banyak perkembangannya. Yaitu yang pertama, perkembangannya varied head. Apakah itu varied head? Varied head merupakan teknologi head yang paling kuno, terbuat dari inti besi yang berbentuk huruf U dan dibungkus oleh lilitan elektromagnetis, dan umumnya terdapat pada hard disk yang ukurannya di bawah kapasitas 50 MB. Yang kedua, perkembangan head baca tulis pada hard disk itu ialah metal in gap head atau MAG head. Apakah itu MAG head? Metal in gap head itu merupakan penyempurnaan dari head varied, dan head ini biasanya digunakan pada hard disk yang ukuran kapasitas datanya antara 50 MB sampai dengan 100 MB. Selanjutnya, perkembangan head baca tulis pada hard disk itu yang ketiga, yaitu thin film head. Apakah itu thin film head atau TFT? TFT ini jauh berbeda dengan jenis head sebelumnya. Head ini dibuat dengan proses fotolitografi seperti yang digunakan dalam lab pembuatan prosesor.
Yang keempat, perkembangan struktur baca heads pada hard disk itu ialah anisotropic magnetostrositive head atau AMR head. Apakah itu AMR head? MR dan AMR head ini merupakan head yang hanya digunakan untuk membaca saja. Untuk penulisannya dengan head jenis menggunakan head jenis thin film dan diimplementasikan pada hard disk dengan ukuran kapasitasnya itu antara 1 GB sampai dengan 30 GB. Dan yang kelima yaitu Gian Magnetostrositive Head atau GMR Head. Apakah itu GMR Head? GMR Head itu merupakan penemuan dari peneliti yang berasal dari Eropa yang bernama Peter Greenberg dan Albert Ford, dan ini digunakan pada hard disk ukuran besar seperti ukuran 75 GB dan kerapatan tingginya sekitar 10 gigabit per in kuadrat sampai dengan 15 gigabit per in kuadrat. Dan yang terakhir, perkembangan struktur heads baca tulis pada hard disk ini ialah closal magnetostrositive head atau CMR head. Apakah itu CMR head? CMR head ini merupakan pengganti dari GMR dan banyak digunakan pada saat ini. Itu sekian dari karakteristik yang saya jelaskan. Untuk mengenai kecepatan putar hard disk akan dijelaskan oleh rekan saya, anggota kelompok Rico yang lain yang bernama Raymond. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, saya akan mulai dengan kecepatan putar hard disk. Kecepatan putar hard disk awal mulanya hanya sekitar 3600 Rm. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kecepatan putar yang ditingkatkan menjadi 4500 rpm dan 5400 rpm. Karena kebutuhan media penyimpanan yang mempunyai kemampuan tinggi, dibuatlah dengan kecepatan 7200 rpm yang digunakan dengan hard disk SCRI. Berikut tabel kecepatan hard disk yang disiapkan pada berbagai jenis inference yang berbeda. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kapasitas. Kapasitas hard disk pada saat ini adalah mencapai satuan terabyte atau setara dengan 1000 GB. Hal ini dikarenakan teknologi bahan yang semakin baik dan kerapatan data yang semakin tinggi. Sebagai contoh Maxtor, Western Digital dan Cinetud telah membuat hard disk dengan kapasitas penyimpanan 1 TB dengan kecepatan putar 7200 Rm. Berikut adalah instruksi kemampuan hard disk 1 TB dengan penyimpanan sesuatu jenis data. Satu dapat menyimpan lebih dari 285.000 data berupa foto digital dengan format JPEG, spesifikasi resolusi 6 MP, dan ukuran rata-rata 3,5 megapiksel per gambar. Dua dapat menyimpan 250.000 data berupa lagu dengan format MP3, spesifikasi kecepatan akses 125 kbps, dan masa putar rata-rata 4 menit per lagu. 3. Dapat menyimpan 25.000 data lagu dengan format audio CD tanpa konferensi dan
Masa putar rata-rata 4 menit per lagu. 4. Dapat menyimpan data video digital dengan format mini, DV, DV Cam atau DVD Pro dengan waktu putar mencapai di atas 76 jam. Spesifikasi kecepatan akses 25 MB per detik. 5. Dapat menyimpan data video dengan format DVD dengan waktu putar mencapai di atas 400 jam. Spesifikasi kecepatan akses 5 MB per detik atau 2,25 GB per jam. Dan nomor 6 yang terakhir, dapat menyimpan data video HD High Definition dengan waktu putar di atas 100 jam. Spesifikasi resolusi gambar 720p atau 1080i dengan kecepatan akses 8,3 GB per jam. Bisa dibayangkan betapa besar kemampuan yang dimiliki oleh sebuah hard disk pada saat ini, apalagi jika hard disk terus berkembang untuk masa yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, saya akan melanjutkan hard disk berdasarkan interface. Pemasangan hard disk. Setiap hard disk memiliki sebuah konektor power dan sebuah konektor interface. Dalam pemasangannya, konektor power dihubungkan dengan kabel adaptor ke sumber arus listrik yang biasanya sudah terdapat dalam sebuah set power supply pada sebuah komputer. Umumnya power supply pada sebuah komputer diset sedemikian rupa baik dalam bentuk maupun tanda warna untuk mempermudah pemasangan. Model interface tergantung dari jenis hard disk dan motherboard yang digunakan. BIOS dan hard disk. BIOS dan hard disk merupakan singkatan yang memiliki beberapa pengertian, antara lain Binary Input or Output System, Basic Integrated Operating System atau Built-in Operating System, yaitu suatu sistem operasi yang berfungsi mengenali dan mengendalikan suatu bagian dari perangkat keras. Dalam hal ini adalah hard disk. Untuk dapat berinteraksi dengan komponen komputer yang lain seperti motherboard. Secara umum, BIOS berisikan instruksi-instruksi berdasarkan berkenaan dengan bagaimana nantinya hard disk akan beroperasi. BIOS juga mengatur mengenai sistem keamanan, kapasitas, konfigurasi, serta keterkaitan dengan komponen komputer lainnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on